Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa sekalian yang menyimak kami langsung dari Radio Darus Sholihin, begitu juga lewat channel Romaiso TV yang ada di YouTube, begitu juga yang dengar lewat Facebook dan Instagram serta radio streaming. Moga Allah menjaga kita semua dalam kebaikan, terutama adik-adik remaja yang di rumah yang mengikuti kajian pada malam hari ini bersama ayah bunda. Mudah-mudahan terus senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita ingin mengenal Islam lebih dalam lewat sebuah hadis yang dikenal dengan hadis Jibril. Yaitu hadis ini diriwayatkan dari sahabat Umar radhiyallahu anhu, di mana di dalamnya kita akan lebih mendalami Islam, iman dan ihsan. Yaitu Umar katakan, bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Istola alaina rajulun syadidu bayadis siyab. Dan ketika itu datang seseorang dengan pakaian yang putih. Syadidu sawadis syar. Pakaian sangat putih, kemudian rambutnya itu kelihatan hitam. La yura alaihi asru safar. Namun kalau bilang dia orang jauh juga tidak, karena tidak ada bekas safar yang nampak pada orang tersebut. Yaitu tidak nampak dia lakukan perjalanan jauh. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak seorang pun yang mengenalnya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai ia duduk menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, lalu menyandarkan lututnya kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidai, lantas dia juga meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya. Waqal, dan dia mengatakan, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, al-Islamu an tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Yang namanya Islam itu engkau bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Dan engkau dirikan sholat. Dan engkau membayar zakat. Kemudian engkau berpuasa di bulan Ramadan dan berhaji ke Baitullah. Ini statota ilaihi sabila, jika engkau mampu untuk melakukan perjalanan. Kemudian Jibril yang saat itu datang, dia mengatakan, sodakta, iya benar. Faja'alna lahu fa'ajibna lahu, kemudian kami pun kaget. Yaitu para sahabat yang duduk bersama Nabi SAW pun kaget. Yas'aluhu, dia kan yang bertanya. Wa yusaddiqu, namun dia yang jawab juga benar. Kemudian disebutkan lagi, dia tanya, yang tadi datang, dia tanya, fakhbirni anil iman. Kabarkan kepadaku tentang iman. Ini Jibril ya. Kabarkan kepadaku tentang iman. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikat, engkau beriman kepada kitab, engkau beriman kepada para rasul dan hari akhir, dan juga beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Itu tentang rukun iman ya. Qala sadaqta, dia jawab juga engkau benar. Kemudian yang datang lagi tadi bertanya, fakhbirni anil ihsan. Kabarkan kepadaku apa itu ihsan. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Yaitu engkau beribadah kepada Allah, engkau menyembah Allah seolah-olah melihatnya.
Jika engkau tidak bisa melihatnya, maka taulah bahwasanya Allah itu melihatmu. Saya ulang. Apa itu ihsan? Nabi SAW menjawab, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sungguhnya Allah itu melihatmu. Kemudian berlanjut lagi, tamu ini kemudian bertanya lagi, fakhbir anis sa'ah. Kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Kemudian dia jawab, yaitu Nabi SAW itu jawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tentang hal tadi tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi yang ditanya yaitu Muhammad tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya, yaitu Jibril yang datang ketika itu. Kemudian fakhbirni an amaratiyah, beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Kata tamu tadi. Kemudian Nabi SAW menjawab, anta lidal amatu rabbataha, yang namanya seorang budak itu melahirkan majikannya. Ya, ini budak dengan majikannya, dia berhubungan, ya itu kan layaknya suami istri, ya. Kemudian menghasilkan keturunan. Keturunan ini jadi majikan karena ikut laki-lakinya. Ya, ikut laki-lakinya. Maka itu namanya budak melahirkan ya majikannya. Walaupun nanti ada pengertian yang lainnya lagi. Antalidal amatu rabbataha wa antarul hufatal uratal alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Dan jika engkau melihat orang yang tidak beralas kaki, tidak ingat ya, tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dia itu miskin dan jadi penggembala kambing, saling bermegah-megahan meninggikan bangunan. Yatatawaluna fil bunyan. Kemudian summan talaqa falabistu maliya. Kemudian laki-laki itu pergi. Yaitu yang tadi datang tamu itu pergi. Summa qal. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya Umar, Nabi SAW panggil Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, engkau tahu siapa tadi yang bertanya? Kemudian ya, Umar katakan, Allah wa rasulu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Nabi SAW memberikan jawaban, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Itu adalah Jibril yang mendatangi kalian, mengajarkan agama kepada kalian, yang mengajarkan agama untuk kalian. Hadis riwayat Muslim. Tadi disebut dalam hadis ada al-amma itu budak, terus rabbataha itu majikannya, terus disebut hufatal uratal alata, tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan dia itu nampak fakir. Ri'asya syah yaitu kambing, berarti penggembala kambing. Nah, faedah bisa kita ambil dari hadis ini. Hadis ini disebut ummus sunnah. Ingat ya, adik-adik remaja sekalian yang ada di rumah, lihat. Hadis yang panjang tadi yang kita sebut itu namanya ummus sunnah. Ummu itu artinya induk. As-sunnah itu hadis, berarti induknya hadis itu dalam hadis ini, induknya Islam. Atau kita artikan as-sunnah ini Islam. Berarti kita terjemahkan itu ummus sunnah adalah induknya Islam. Induknya Islam ada pada hadis ini. Karena dalam hadis ini membicarakan tentang Islam, iman, ihsan, tanda kiamat. Nah itu dikaji. Kemudian faedah yang lainnya lagi, Islam dan iman itu berbeda. Ini masuk dalam kaidah para ulama, mereka istilahkan dengan kaidah idzastama'a iftaraqa wa idzaftaraqa ijtama'a. Jika bersatu disebutkan bareng-bareng, maka makna A dan B ini berbeda. Namun jika disebutkan terpisah, maka makna A dan B ini sama. Nah, ini contoh tentang memahami Islam dan iman. Atau juga memahami fakir dan miskin. Kalau disebutkan secara terpisah, fakir sendiri, miskin sendiri, maka fakir dan miskin dinilai sama.
Sama juga dengan ini, Islam dan iman. Islam itu sejatinya adalah amalan lahiriah. Sedangkan iman itu amalan batin. Lihat ya. Islam itu amalan lahiriah, iman itu amalan batin. Nah, ketika disebut berbarengan, maknanya sendiri-sendiri. Islam itu amalan lahiriah, iman itu amalan batin. Namun kalau disebutkan Islam di satu tempat ini, iman di tempat yang lain, maka maksudnya itu sama. Itu yang tadi yang para ulama sebutkan kaidahnya dengan istilah idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Nah, dari sini kita ambil pelajaran kalau Islam itu menyangkut masalah lahiriah, amalan-amalan lahiriah, sedangkan iman itu amalan-amalan batin, keimanan, rasa cinta, rasa takut, tawakal. Nah, itu amalan batin namanya. Amalan lahiriah, sholat, sedekah, haji. Nah, itu amalan lahiriah. Ya, masuk dalam istilah itu. Nah, kemudian faedah yang ketiga, tingkatan paling tinggi seorang hamba berinteraksi dengan Allah disebut ihsan. Jadi kalau kita bahas tingkatan-tingkatan di sini, Islam yang paling dasar, kemudian iman di atasnya, kemudian ihsan di atasnya lagi. Saya ulang, urutannya atau tingkatannya ya, Islam, iman, ihsan. Islam, iman, ihsan. Nah, di dalam ihsan itu, ihsan sih secara bahasa artinya berbuat baik. Jadi kalau adik-adik mau pahami ihsan itu apa, itu berbuat baik. Namun kalau di sini maknanya khusus ya. Artinya ihsan itu ada dua macam. Ada ihsan itu berbuat baik sama manusia. Ini nanti kita bahas di hadis 17. Namun kalau ini yang kita bahas itu adalah ihsan dari sisi ya amalan yang kaitannya dengan Allah. Ya. Terus faedah yang lainnya lagi, ihsan tadi ada dua tingkatan ya. Ada namanya tingkatan tolab, berharap, ada yang namanya tingkatan harap, takut. Tingkatan tolab atau berharap yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Sedangkan tingkatan harap atau takut yaitu ingatlah Allah itu melihatmu. Kata para ulama tingkatan tolab yaitu berharap lebih tinggi daripada tingkatan harap atau takut. Yang rugi adalah jika tingkatan tolab dan harap tidak bisa dicapai sama sekali. Intinya gini. Kalau kita beribadah seakan-akan melihat Allah, ini tingkatan paling tinggi. Kalau tidak adalah kita takut Allah ini lihat kita ini loh. Jadi dalam ihsan itu bentuk ibadah semacam itu. Namun ihsan yang paling penting, itu kalau dijelaskan oleh para ulama, ihsan yang paling penting adalah kita harus ikhlas dan ittiba. Ini paling wajib nih. Ibadah itu harus ikhlas, cari ridha Allah, kemudian ittiba. Mengikuti tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian setelah kita lihat ada Islam, iman, ihsan dan masing-masing punya rukun ya. Islam itu rukunnya ada 5, iman itu ada 6, ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, kalau tidak ya Allah itu melihatmu. Nah, itu rukun ihsannya. Pelajaran yang lainnya lagi, malaikat itu bisa berada dalam bentuk manusia. Karena tadi Jibril datang dalam wujud manusia. Kemudian yang kelima, hendaklah berakhlak yang baik ketika berada di hadapan guru yang mengajarkan ilmu. Lihat, Jibril datang dalam wujud manusia, itu datang di hadapan Nabi, dekat dengan guru, duduk. Maka kalau orang itu mau belajar di ilmu agama juga, duduk dekat guru, tempat yang paling dekat dengan guru yang paling afdal. Kalau kita duduk di masjid tuh kayak gitu tuh.
Bukan yang satu mojok di sana, yang satu mojok di sana lagi, bukan. Paling dekat dengan guru itu yang paling bagus. Jadi kita diajarkan untuk berakhlak. Terus yang keenam faedah yang bisa kita ambil lagi adalah kiamat punya tanda-tanda. Makanya tadi Nabi SAW ditanya tentang tanda-tanda kiamat. Antalidal amatu rabbataha, seorang budak itu melahirkan majikannya. Nanti kita lihat pengertiannya itu apa. Yang penting tahu itu diantara tanda-tanda kiamat. Namun kiamat ini datang hanya Allah yang tahu. Tidak bisa kita prediksikan nanti tahun 2020, tahun sekian, nggak bisa. Adapun ustaz-ustaz zaman now yang dikatakan ustaz akhir zaman yang membahas kayak begini, nah itu semua tidak berdalil itu. Semua bagaikan tukang ramal aja. Seperti nanti dukhan nanti muncul di pertengahan bulan Ramadan tahun ini, tukang ramal semuanya itu. Ustaz-ustaz tidak berilmu. Cuma cok kali cok aja, cuma cocok logi aja ilmunya. Faedah yang berikutnya lagi, di antara maksud seorang budak melahirkan majikannya adalah, di antaranya ya, banyaknya bentuk kedurhakaan anak pada orang tua. Sampai anak memperlakukan ibunya layaknya pembantu. Kan dia jadi majikan seolah-olah anaknya ini bosnya. Dia perintah ya, anaknya ini perintah ibunya. Ibunya ini sebagai anak buahnya gitu istilahnya, budak, anaknya ini jadi majikan. Maka di sini di antara tafsirannya adalah banyak kedurhakaan nanti di akhir zaman, dan ini sering kita temui. Maka ada anak yang memperlakukan orang tuanya layaknya pembantu. Nah, faedah yang lainnya lagi, ini dari sisi kaidah, ini tentang perkataan wallahu a'lam. Ingat, wallahu a'lam itu mengangkat ketidaktahuan kita, bukan menggugurkan kebodohan kita. Ingat ya, wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu, itu maksudnya mengangkat ketidaktahuan kita, bukan menggugurkan kebodohan kita. Kita tetap bodoh. Faedah yang lainnya lagi, al-musabbit kal mubashir. Orang yang jadi al-mutasabbib ya. Al-mutasabbib kal mubashir. Orang yang jadi sebab seperti orang yang berbuat langsung. Tadi Jibril yang bertanya seakan-akan Jibril yang nanya. Maaf, Jibril yang bertanya seakan-akan Jibril yang mengajarkan. Padahal yang jawab tadi Nabi. Namun ini karena Jibril yang bertanya, dia jadi sebab, maka dia seolah-olah yang mengajarkan. Maka tadi yang menyebutkan Islam, iman, ihsan itu apa? Itu Nabi SAW. Jibril jadi sebab, maka al-mutasabbib kal mubashir. Yang jadi sebab itu seperti pelaku langsung. Maka maksud hadis, sesungguhnya Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian, berarti Jibril menjadi sebab diajarkan 3 hal tadi, Islam, iman, dan ihsan. Nah, tentang bagian masing-masing, bagian dari rukun Islam nanti akan dibahas di hadis ketiga. Kemudian bagian rukun iman nanti tentang masalah takdir di hadis keempat. Ya. Kemudian tentang ihsan nanti ada tambahannya di hadis ke-17. Nanti insya Allah akan kita kaji. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini yang bisa kita bahas untuk kesempatan malam hari ini. Sekali lagi, seperti yang kami sampaikan, ya, kita sampaikan di awal atau seperti malam kemarin, silakan untuk bertanya. Mau telepon langsung kami nanti dahulukan di 0812 281 85131. Ada remaja, monggo manfaatkan momen ini mumpung kami buka kesempatan dan bisa dimanfaatkan. 0812 281 85131. Baik. Sekarang kita lihat ya bahasa beberapa pertanyaan, mungkin saya lihat dulu di YouTube. Sekali lagi kalau ada yang mau bertanya di 0812 281 85131 ya.
Baik. Caranya agar sholatnya kita itu khusyuk itu gimana? Khusyuk bisa dari sisi batinnya, dari sisi lahirnya. Yang jelas khusyuk yang paling mudah itu kalau kita manut pada tuntunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu akan makin mudah khusyuk. Dari Victoria ya, tadi dari Deva Jelita. Kalau saat sholat menangis itu boleh atau tidak? Boleh-boleh saja. Menangis saat sholat itu boleh selama tidak sampai berbicara. Ini ya, menangis saat sholat. Saya coba nukil perkataan ulama untuk ini. Nah, Imam Nawawi itu mengatakan, maaf ada perkataan yang lain ya. Menangis, kata Syekh Ibnu Utsaimin, menangis ketika membaca Al-Quran, saat sujud, begitu pula saat berdoa adalah sifat orang-orang soleh. Ya betul. Terus, ada pun menangis dalam sholat, kata Syekh Ibnu Utsaimin, jika karena takut pada Allah dan mengingat perkara akhirat, begitu pula karena merenungkan ayat yang dibaca, seperti saat melewati ayat-ayat yang menyebutkan janji, menyebutkan ancaman, maka tidak membatalkan sholat. Adapun jika menangis tersebut karena musibah yang menimpa atau semacamnya, ini tidak ada kaitannya dengan sholat ya. Dia nangis di tengah-tengah sholat, maka sholatnya batal. Bisa membatalkan karena menangis tersebut berkaitan dengan perkara di luar sholat. Karenanya memikirkan perkara-perkara di luar sholat atau perkara lain mesti dihilangkan agar tidak membatalkan sholat. Intinya memikirkan berbagai macam hal yang tidak terkait dengan sholat berakibat kekurangan saja di dalam sholatnya. Jadi yang jelas jangan sampai menangis karena urusan dunia yang tidak ada kaitan dengan sholat. Wallahu a'lam. Baik, yang bisa mau bertanya lagi silahkan bisa tuliskan di kolom komentar di YouTube ya. Kami langsung membaca. Ustaz, bagaimana pandangan Ustaz tentang doa orang yang sudah tahu mana yang benar? Tentang pandangan Ustaz tentang orang yang sudah tahu mana yang benar, mana yang salah, tetapi tidak mengerjakannya. Apa nasihat dari Ustaz? Ingat firman Allah surat As-Saff ayat kedua. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapa kamu itu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Kalau ayat ini direnungkan baik-baik dan kelanjutan dari ayat ini, maka akan semakin takut untuk ya adanya perbedaan, membuat beda antara ketika tampak di hadapan orang ataupun tidak gitu. Kalau di sini ditanyakan, dia itu beramal, dia tidak menerapkan ilmunya. Jadi tentang orang yang sudah tahu mana yang benar, namun dia tidak mau amalkan. Nah itu terkena dengan As-Saff ayat 2 tadi. Ustaz, cara meluruskan niat agar amalan bisa terus di jalan Allah dan cara mengikhlaskan amalan yang tidak diridhoi oleh hati, caranya bagaimana? Ikhlas ini yang jelas cari ridha Allah ya. Cara mengikhlaskan amalan yang tidak diridhoi oleh hati, caranya bagaimana? Jadi tetap lakukan, namun pokoknya ya kadang memang hati dia seolah-olah terpaksa melakukannya, apalagi untuk amalan-amalan wajib gitu. Yang jelas kita dituntut untuk beramal dan kita itu berusaha ikhlas di situ. Dan ikhlas ini diantara tandanya adalah amalan tersebut dilakukan sembunyi-sembunyi. Ustadz, apakah rumah yang di dalamnya atau ruangan depan atau teras dijadikan tempat berjualan pakaian, apakah harus mengeluarkan zakat? Ya kalau sudah sampai nisab zakat barang dagangan nanti sama antara nisab perak atau emas. Yang paling rendah itu perak sekitar 4 juta sekian sudah kena zakat. Maka kalau jualannya sejak awal dibuka itu sudah mencapai nilai itu, maka sudah kena zakat. Dari Novia, Ustadz, apakah keluarga ayah tiri ya seperti adik atau kakak dan anak kandung bawaan ayah tiri atau ortunya menjadi mahram? Tidak ya, ini tidak jadi mahram untuk saudara tirinya. Yang jadi mahram jika nanti satu susuan dengan ibunya misalnya, nah itu baru jadi mahram. Ini dari Ibu Riz, bagaimana menjadi muslim yang baik dan bagaimana cara mendengar anak yang melakukan kesalahan agar anak tidak tersinggung? Mungkin menegur anak yang melakukan kesalahan agar tidak tersinggung. Menjadi muslim yang baik ya perlu belajar agama. Ya perlu belajar agama baru jadi muslim yang baik. Kalau tidak belajar agama tidak akan menjadi baik. Kata Nabi SAW, siapa yang ingin Allah kehendaki kebaikan bagi dirinya, yufaqihu fiddin, maka Allah akan pahamkan dia dalam masalah agama.
Cara menegurnya tentu saja dengan timing yang tepat, ya, kalimatnya itu diatur dan semacam itu. Terus deposito halal apa haram? Karena ada bunga, terus kalau saya tetap mau ikut deposito tapi bunganya saya infakkan, apakah boleh atau tetap haram? Baiknya deposito tidak darurat ya deposito ini, maka baiknya tidak diikuti. Terus kalau situ ada bunga, bunganya tidak dimanfaatin dalam deposito tadi. Apakah orang yang bangunin sahur pakai beduk, ya, dan semacamnya dengan mengeraskan suara akan dapat dosa karena telah berbuat zalim kepada warga yang merasa terganggu dengan cara mereka itu? Yang jelas kita nanti banyak ganggu orang. Kalau memang mau menandakan waktu subuh masuk, waktu sahur masuk, ya misalnya jam 3 atau setengah 4, cukup pemberitahuan di masjid saja. Ya, tanpa membuat ritual-ritual khusus, kumpul-kumpul khusus di situ. Bagaimana metode yang benar belajar mulazamah bersama syekh atau kuliah? Ini tergantung manage waktu ya. Orang bisa sukses dalam belajar itu manage waktunya yang baik berarti. Ustaz, cara mendakwai orang tua yang awam gimana? Ingat, kaidahnya mendakwai orang tua. 1, ikhlas. 2, punya ilmu. 3, itu dengan hikmah, timingnya tepat, waktunya tepat, kalimatnya juga butuh diatur. Kemudian sampaikan dengan ilmu, kemudian butuh bersabar sekali. Nah, itu baru dakwah itu bisa masuk dan mudah diterima. Apa maksud dari kita tidak boleh melakukan Al-Quran seperti bernyanyi? Ya, tadi sudah kita jelaskan cara Nabi SAW baca Al-Quran ya. Yang jelas memperbagus bacaan boleh. Yang dilarang itu seperti menyanyikannya seperti lagu-lagu yang populer gitu. Nah, itu yang tidak boleh. Kok misalnya baca Al-Quran kok pakai lagam campur sari misalnya, ini kan kacau. Ketika kita bertekad mau istiqomah hijrah tapi masih banyak kekurangan diri, apakah niat hijrah dan taubatan nasuhanya itu diterima? Nah, ini istiqomahnya atau mau berhijrahnya harus benar. Awalnya dari ilmu dulu. Jangan cuma asal saya mau hijrah saja gitu. Seperti mau pakai jilbab saja, enggak. Jadi pokoknya tekad mau jadi lebih baik. Jadi lebih baik ini paling mungkin itu cuma dengan mempelajari ilmu agama saja. Saya tidak tahu cara lain juga. Ustadz, misalnya kaki kita sakit dan selalu mengeluarkan darah walau sudah diperban, apa harus dibersihkan tiap akan sholat Ustadz? Mengeluarkan darahnya sedikit ya, tetap lanjut. Namun kalau itu sudah diperban, ya sudah. Kalau keluar tengah-tengah sholat itu dimaafkan, makfu. Anak dari sepupu, apakah mahram? Ini sepupu saya punya anak lagi, ya itu bukan mahram. Ustaz, apakah boleh zakat fitrah diwakilkan orang tua? Boleh saya seperti itu. Dari Puspita, apakah tidak melaksanakan sholat Jumat 4 atau 5 kali dalam setahun juga termasuk dalam kategori kafir? Tidak. Kalau punya uzur tidak kafir. Misalnya ada yang sakit 6 minggu gak Jumatan, apa kafir dia? Tidak. Sama seperti orang tidak keluar rumah karena rawan ketika kumpul-kumpul di masjid sampai 6 kali. Mungkin 2 bulan, 3 bulan misalnya tidak sholat Jumat, ya tidak masalah. Dia punya uzur. Bukan berarti dia tidak ibadah, dia ganti sholat zuhur. Jadi dipahami seperti itu. Ini pertanyaan berulang-ulang muncul, tinggal dipahami saja. Kalau punya uzur tidak masalah, sama seperti orang sakit 3 bulan. 3 bulan, 12 kali Jumatan, tidak Jumatan, coba lihat. Apakah dia kafir, munafik? Tidak. Karena apa? Punya uzur. Ustaz, apakah boleh mengeluarkan zakat mal jika harta kita belum mencapai nisab 85 gram emas? Kan zakat sudah saya terangkan pagi itu punya aturan. Kalau dikatakan wajib nggak bisa dipaksakan. Orang belum penuhi syarat kok sudah wajib, nggak boleh. Sama seperti kalau kita itu mau sholat, ada syarat wajib dulu orang dianggap sudah wajib sholat gitu. Kalau syarat ini belum dipenuhi, ya nggak bisa dikatakan sholatnya wajib. Seperti masih anak-anak. Anak-anak yang belum balik tidak bisa kita katakan sholatnya itu wajib untuk dia, enggak. Syarat wajib belum dipenuhi. Maka demikian juga zakat mal kalau belum memenuhi nisab, belum. Ini padahal nisab ini jadi patokan pertama nih. Nisab ada dulu baru nanti lihat haul bertahan setahun. Cara membersihkan harta riba apakah boleh disalurkan melalui lembaga sosial untuk kemanusiaan? Boleh. Namun ingat ya, itu bukan sodako, cuma mencuci harta. Berarti semua harta yang
itu dinilai kotor atau dinilai syubhat, dinilai bermasalah, itu dikeluarkan semua pada lembaga sosial. Buat anak yang sering was-was ketika sholat mengulangi Al-Fatihah karena ragu ada yang tidak terbaca ayatnya. Ini was-was yang enggak ini ya. Biasanya Al-Fatihah itu sudah spontan kita baca. Enggak mungkin kita sudah selesai Al-Fatihah, amin, terus ingat. Tadi Maliki Yaumiddin itu sudah baca apa? Belum ya? Itu terlalu was-was berlebihan itu. Dan jangan turuti was-was seperti ini terus. Ustadz minta rekomendasi buku untuk mendidik anak dari balita agar menjadi generasi Rabbani. Kalau balita saya nggak tahu ya, namun yang paling mungkin itu yang sudah bisa diajarkan pada anak usia-usia ya kelas TK, SD gitu. Bisa pelajari dari buku Syekh Dr. Abdullah Nasi Ulwan, judulnya kalau dalam bahasa terjemahan itu Pendidikan Anak dalam Islam. Kalau sepupu laki-laki anaknya paman dari ayah itu mahram bukan? Sepupu laki-laki ya toh? Anaknya paman dari ayah itu bukan mahram. Ustadz, dakwah itu wajib bagi semua umat Islam atau hanya kewajiban ulama saja? Wajib bagi semua, tergantung lingkungannya masing-masing. Ustadz, bagaimana cara supaya tidak berprasangka buruk dengan orang lain? Pikiran selalu was-was orang lain akan berbohong. Nah, ini yang perlu dihilangkan seperti itu. Ya, harus belajar bagaimana menghilangkan rasa buruk sangka seperti ini. Terus dari Sadewa Aji Waskita, Assalamualaikum Ustadz, apakah sholat membaca mushaf itu saat sholat sunnah saja? Apakah sholat wajib juga boleh? Cukup untuk sholat sunnah saja yang pegang mushaf tadi. Karena riwayat-riwayat yang ada cuma bicarakan sholat sunnah, tidak sholat wajib. Maka sholat wajib tetap dia baca seperti biasa, kemampuan dia baca ayat yang bagaimana. Baik, pas jam 20.45, mudah-mudahan penuh manfaat bagi kita sekalian. Insyaallah kalau mau manfaatkan sebenarnya bisa telepon langsung nanti di 0812-281-85131 atau para jamaah semua itu bisa manfaatkan kesempatan besok pagi. Biasanya yang pada subuh ini untuk tiap pagi ini lebih banyak orang yang ikuti karena mungkin lebih luang gitu. Bisa manfaatkan di jam 5 besok sampai jam 6, dicatat nomor HP-nya ya untuk konsultasi atau telepon langsung 0812-281-85131 0812-281-85131. Lihat di layar juga sudah ada tulisan teleponnya dan WhatsApp-nya. Ustadz, apakah saya salah ketika tidak meneruskan kemungkaran dan hanya mendoakannya saja? Bisa jadi sudah diingkari dalam hati, yang penting minimal diingkari dalam hati. Baik, demikian yang kita bahas untuk kesempatan malam ini. Mudah-mudahan penuh faedah dan manfaat. Besok lagi ketemu pas kajian malam ini ya. Untuk adik-adik remaja sekalian, standby terus di channel Rumah Isot TV. Makanya berlangganan biar nanti dapat notifikasi sehingga tahu kalau ada kajian bersama kami. Dan seharusnya manfaatkan momen ini baik-baik untuk bertanya masalah agama. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.